Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera untuk kita semuanya, para Kabanulu dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan mulai lagi podcast saya yang kedua, yang mudah-mudahan podcast ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semuanya, khususnya masyarakat Kapuas Hulu yang ada di Kapuas Hulu maupun yang domisilinya di luar Kapuas Hulu. Kebetulan saat ini sedang ramai jadi pembicaraan salah satu prestasi yang didapatkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya kantor Badan Perencanaan Bapeda ya, Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu nominasi atau kategori Award Strategi Inovatif Perencanaan Pembangunan atau SIPP ya, yang diprakarsai oleh Tektori Traction apa? Energi Asia. Itu salah satu NGO yang bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Nah, pada kesempatan podcast kali ini kita akan ngobrol santai dengan salah satu staf atau petinggi yang ada di Bapeda Kabupaten Kapuas Hulu, yang beliau juga adalah, ya saya katakan, tokoh utama lah sampai kemudian program ini bisa diapresiasi oleh NGO tersebut yang kita sampaikan di awal. Nah, pada kesempatan ini saya perkenalkan, nanti akan beliau kenalkan lebih detail lah siapa sebenarnya beliau. Ya, saya kenal beliau ini namanya Bung Eka. Nama lengkapnya siapa Bung Eka? Saya Eka Fitriadi Sapaat. Eka Fitriadi Sapaat. Nah, beliau ini kalau tidak salah saya aslinya dari Jongkong. Orang Jongkong. Nah, jadi karena saya cuma kenal dengan nama panggilan, hari ini saya baru tahu kalau nama lengkapnya Bung Eka itu seperti itu. Ya. Nanti ketika Bung Eka panggil saya dengan panggilan Bang BM. Nah, karena kebetulan channel kita ini namanya Bang BM Channel, dan kita punya program namanya Podcast Ampo Kisah. Tadi saya sudah menyampaikan di awal ke Bung Eka, saya panggil Bung sajalah biar lebih akrab, kita lebih muda ya. Ya, tentang nominasi atau award ini. Saya kira ini adalah bagaimanapun harus kita apresiasi, dan masyarakat Kapuas Hulu ini Bung Eka ingin tahu bagaimana proses perjuangan kawan-kawan di Bapeda ini, dan tentu bagaimana support Bapak Bupati, Wakil Bupati, pemerintah daerah, dan juga tentu anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dan semua pihak yang terkait. Dan tentu keberhasilan ini kan bukan sesuatu yang tiba-tiba datang seperti saat ini. Proses yang panjang, dan bukan tidak mungkin juga ini berawal dari pemerintahan bupati terdahulu. Nah, silakan Bung Eka bisa menceritakan sedikit tentang bagaimana proses ini sampai seperti saat ini dapat apresiasi dari pemerintah pusat tentunya. Silakan. Siap, terima kasih Bang Baco. Bang BM, panggilannya Bang BM. Awal mulanya yang pasti tadi mungkin saya klarifikasi sedikit Bang, bukan tokoh utama Bang. Ya, salah satu lah. Ya, karena ini semua pihak gitu. Karena ini kerja semua tim, khususnya Bapeda dan pihak yang terkait, apalagi Pak Bupati dan Pak Wakil juga yang selalu support terhadap penyusunan APBD. Baik, SIPP Award 2021 ini diselenggarakan oleh Traction Energy Asia, yang mana mereka bertempat di Jakarta, saya lupa atau berapa, tapi di Jalan Sudirman. Mereka lebih banyak konsen kepada isu-isu lingkungan. Dan kemarin awal mula saya dikontak oleh Traction Energy Asia ini pada saat bulan November 2020. Tepatnya tanggal 27 November 2020. Nah, pada saat itu kami sedang menyusun
bukan sedang menyusun, sedang proses di RPJMD Teknokratik. Nah, mereka melihat RPJMD Teknokratik kita, kemudian mereka mengontak RPMJ apa tadi? RPJMD Teknokratik. Teknokratik. Jadi sebelum masuk ke rancangan ke RPJMD itu, Bapeda punya kewajiban untuk menyusun rancangan teknokratik sebagai dasar bupati wakil bupati, bukan bupati wakil bupati tapi calon bupati wakil bupati untuk menyusun visi misi mereka. Sehingga ketika mereka menyusun visi misi mereka itu mengacu kepada isu-isu strategis yang memang sudah digambarkan di teknokratik. Iya, namanya teknokratik. Nah, singkat cerita, dihubungi oleh mereka, bagaimana Pak bisa tidak ikut BIMTEK. Ceritanya awalnya BIMTEK, iya, bimbingan teknis penyusunan RPJMD untuk RPJMD kepala daerah terpilih yang pilkada 2020, dan baik yang baru maupun yang petahana. Jadi khususnya untuk yang RPJMD baru dan yang petahana. Jadi saya pikir ini suatu hal yang bagus menurut saya. Kenapa tidak? Saya tanya, gratis atau tidak? Gratis, Pak. Ini ditanggung oleh mereka semua. Nah, sistemnya seperti apa? Ya virtual, melaksanakan secara virtual itu dengan sistemnya coaching klinik. Jadi kita coaching klinik berapa kali? Langsung didampingi ya? Didampingi oleh mereka. Nah, mereka bekerja sama juga dengan tenaga ahli dari pengajarnya, narasumbernya itu dari Dirjen Bangda, kemudian Bappenas juga kalau tidak salah saya. Sehingga mulailah di 27 November itu kita mulai coaching klinik pertama. Saya lupa persisnya, tapi di Desember kita sudah mulai coaching klinik yang pertama. Itu kalau tidak salah seingat saya itu ada 8 kali pertemuan coaching kliniknya, mulai membahasnya dari rancangan awal sampai dengan rancangan akhir yang sekarang. Nah, singkat cerita, kita ikuti terus coaching kliniknya dengan mereka. Bagaimana menyusun RPJMD yang baik, yang sesuai dengan sistematika penulisannya, yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dan akhirnya sampailah selesai. Kami tidak tahu nih ceritanya. Kita dimintai oleh mereka untuk menyampaikan dokumen yang hasil coaching klinik tadi. Itu kalau boleh saya potong dulu, Bung Eka, itu tidak ada informasi bahwa nanti ini akan diikut sertakan dalam katakanlah kompetisi yang nanti dapatkan award seperti ini. Jadi tiba-tiba mereka misalnya langsung minta, Pak bisa tidak kami minta dokumen RPJMD yang udah coaching klinik kemarin. Nah oke, saya kasih. Saya pikir mereka mau cek kira-kira, mungkin menurut saya mereka mau ngecek hasil dari coaching klinik seperti apa. Nah, akhirnya kita sampaikan dokumennya kepada mereka, dan tidak lama kemudian mereka menyurati kita, Pak, kami mau menyampaikan surat pemenang kategori pemenang SIPP Award 2021. Itu kapan itu diinformasikan? Ini tanggal 21 Juli, Pak. Bang BM. Pemenang diumumkan tanggal 21 Juli. Bukan diumumkan, tapi menyampaikan kalau kita Kapuasulu masuk nominasi. Ya, surat pemberitahuan. Tapi isinya suratnya pemberitahuan pemenang sih. Pemenang. Sekaligus pemberitahuan pelaksanaan SIPP Award-nya tanggal 28 Juli kemarin. Berarti ini Kapuasulu ini sebagai pemenang? Iya, pemenang kategori inovatif. Iya, dia menyertakan ada 4 kategori. Ya. Yang pertama kategori komprehensif, yang kedua kategori inisiatif, atau komitmen, yang ketiga itu kategori inovatif, yang keempat kategori persona. Iya. Nah, singkat cerita ditelepon, Pak, kami nyampaikan surat pemberitahuan pemenang award 2021 dan Bapak masuk nominasi kategori 4 kategori tadi. 4 kategori. 4 kategori kita masuk semua. Kapuasulu masuk semua. Ya. Dan kita hanya mampu memenangkan di kategori inovatif. Nah, sampai saat ini juga saya tidak tahu
kenapa Kapuas Hulu itu dipilih sebagai pemenang kategori inovatif dari 14 kabupaten kota. Dia diikuti oleh 6 provinsi, Pak. 6 provinsi, tidak 6 seluruh provinsi, Indonesia ya? tidak seluruh Indonesia. 6 provinsi, 14 kabupaten kota yang mewakili 6 provinsi. Khusus untuk Kalbar, itu ada 3 kabupaten kota. Kabupaten, bukan kota, maksudnya kabupaten. Yang pertama itu adalah Sanggau, yang kedua Sintang, yang ketiga Kabupaten Kapuas Hulu. Jadi untuk Kalbar ada 3 yang diikutkan, yang mengikuti nominasi tersebut. Nah, sehingga pada akhirnya pada tanggal 28 Juli kita dimintai untuk menyampaikan kepada mereka minta kita untuk menyampaikan pidato singkat. Nah, penghargaan ini sebenarnya khususnya kepada Bapeda sebagai leading sektornya yang menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2022. Serang Bang, ini suatu hal yang luar biasa menurut kami, karena kami juga tidak menyangka kalau hal ini bakal dikompetisikan atau diselenggarakan award oleh mereka. Tapi yang saya tahu, buat saya ini suatu hal yang positif tentunya. Ini mereka lakukan untuk memberikan penghargaan kepada kabupaten kota yang memang sedang menyusun RPJMD. Tentunya kalau saya melihat yang mereka nilai ini menurut saya, Bang BM, kita konsennya konsen di isu strategis berkaitan dengan lingkungan, kemudian mitigasi bencana, dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Itu mitigasi bencana. Iya. Ini tadi apa konsennya? Konsen kita pada saat kita menyusun isu strategis itu di lingkungan hidup, isu lingkungan hidup, kemudian mitigasi bencana, sama dengan yang terakhir itu adalah tujuan pembangunan berkelanjutan. Karena memang jauh-jauh hari dulu sebelum pilkada dilaksanakan, saya lupa persis, tapi Kemendagri mengeluarkan surat edaran agar pemerintah daerah yang menyusun RPJMD itu harus memasukkan berkaitan dengan isu lingkungan, bencana, dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Itu yang paling penting. Nah, pada saat menyusun itu di teknokratik itu kami sudah mengakomodir itu, Bang. Sehingga ketika ada pemenang maksud saya pemenang di dalam kompetisi pilkada kita tadi tahun 2020 itu Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, Pak Sis dan Pak Wahyu itu dari visi misi mereka itu kita jabarkan. Nah, kita mencoba untuk konsisten untuk tetap memasukkan 3 tadi kriteria tadi. Oke, sebentar Bang. Sebelum kita jauh ke dalam, ini tadi kan tidak bukan pesertanya tidak seluruh provinsi dan kabupaten kota di Indonesia. Betul. Yang saya dapat informasi tadi bahwa ada 6 provinsi dan di dalamnya itu 14 kabupaten kota. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa tidak seluruh provinsi dan seluruh kabupaten kota, dan mengapa Traction Energi Asia ini hanya mengarahkan kepada 14 kabupaten kota saja? Mungkin ada faktor atau latar belakang, ada syarat tertentu. Saya tidak tahu persis sih Bang BM, tapi yang saya pahami mungkin pertama, kalau saya lihat dari latar belakangnya Traction Energi Asia ini, mereka lebih fokus atau konsen kepada isu lingkungan. Dan mungkin ini menurut saya yang mereka angkat, kenapa memilih dari 6 provinsi, ada 14 kabupaten kota di 6 provinsi tadi. Yang pertama Provinsi Riau, kemudian Kalbar, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, sama Gorontalo. Jadi ada 14 kabupaten kota dari 6 provinsi tadi. Nah, cuman yang saya lihat dari 14 kabupaten kota tadi, menurut saya itu terkait pertama mungkin luasan lahan atau hutan lindungnya. Itu yang pertama. Kedua, kalau saya lihat dari latar belakangnya Traction Indonesia, mereka konsen juga saya lihat yang terkait banyak perusahaan-perusahaan sawitnya. Mungkin itu mungkin ya Bang BM, menurut saya. Sehingga mereka mencoba mengundang
14 kabupaten kota tadi. Yeah. Nah, karena tadi kalau dilihat dari luasan lahannya, karena kaitannya dengan lingkungan, Yeah. ya kan, sehingga saya tidak tahu berapa kabupaten kota yang sebelumnya ditawarkan, tapi awalnya menurut informasi banyak sebenarnya Bang Ojo. Mungkin ini gelombang pertama, mungkin. Yeah. Ini menurut pembicaraan saya sama mereka. Mungkin akan ada gelombang kedua selanjutnya. Entah itu nanti mungkin bisa saja penyusunan pedoman BIMTEK, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, atau nanti RPJMD yang akan datang 2024 nanti. Nah, oke, Monica. Kemudian kalau kita bicara tentang penilaian, sehingga kenapa kemudian Kabupaten Kapuas Hulu diganjar dengan award ini, ya kan? Selama proses coaching klinik itu, pendampingan, itu banyak fokus kepada hal apa saja, dan kemudian bagaimana kawan-kawan Bapeda mempersiapkan itu? Apakah kondisi atau tantangannya cukup berat atau hal biasa-biasa saja atau bagaimana? Ya, kalau dalam proses penyusunan RPJMD ini tentunya memang ini sudah menjadi leading sektornya Bapeda. Dan semua tim yang ada di Bapeda ini, semua orang yang ada di Bapeda ini terlibat semua, Pak. Semua bidang terlibat. Khususnya juga kepada kepala Bapeda yang selalu memberikan arahan kepada kami semua. Bagaimana arahnya, tentunya kita harus RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi misi bupati-bupati terpilih, yaitu Pak Prasetyo Sustian sama Wahidi Hidayat. Dan ini yang harus kita perhatikan. Kalau ditanya berat atau tidak, saya pikir berat ya, lumayan iya juga. Karena memang ini sudah menjadi tugas pokok fungsi kami selama ini. Dan saya pengalaman menyusun RPJMD ini terus terang ini yang kedua kalinya. Sejak saya di 2010 saya bergabung di Bapeda. Yang pertama dulu saya pengalaman saya menyusun perubahan RPJMD periode 2016-2021 dulu. Nah, dari pengalaman itulah kami berbekal menyusun RPJMD ini. Tentu ini bukan kami sendiri Bang Majo, Bang BM. Kami didampingi juga dari tenaga ahli Kemendagri. Karena yang menurut kami mereka itulah yang, karena untuk menyusun RPJMD ini kita berpedoman kepada Permendagri 86 tahun 2017. Nah, yang menyusun itu adalah mereka. Dan kebetulan tim pendamping penyusunan RPJMD kita itu adalah beliau. Mereka itu Pak Riko namanya dan teman-teman. Kebetulan Pak Riko itu adalah orang yang membuat, bukan tim yang merumuskan Permendagri tersebut. Sehingga menurut kami harus menggandeng mereka dalam penyusunan dokumen RPJMD ini. Nah, singkat cerita proses-prosesnya, intinya yang jadi permasalahan kita di dalam penyusunan RPJMD ini hanya masalah data saja, Pak. Karena masih banyak data-data yang memang menurut kami itu perlu diupdate. Karena untuk menyusun perencanaan itu kita harus mengevaluasi tahun sebelumnya, keberhasilan tahun sebelumnya, target-target yang sudah tercapai sebelumnya itu. Sehingga inilah yang akan menjadi yang akan diteruskan oleh Bupati Wakil Bupati Pak Sis dan Pak Wahyu. Nah, proses penyusunan PJMD ini tentunya tidak terlepas dari dukungan Pak Bupati dan Pak Wakil. Karena selama ini ketika kami menyusun PJMD kami selalu berkoordinasi kepada mereka, dan kebetulan Pak Bupati dan Pak Wakil ini concern juga dengan RPJMD, dan sehingga kami cukup dimudahkan juga dalam proses ini, sehingga alhamdulillah prosesnya berjalan. Karena memang sesuai peraturan RPJMD ini harus selesai dalam waktu 6 bulan, Bang. 6 bulan setelah pelantikan. Setelah Pak Sis dan Pak Wahyu dilantik itu 6 bulan. Maka kalau kita hitung 26 Februari, maka 26 Agustus ini harus sudah selesai. Jadi sudah disepakati Raperda tentang RPJMD 2021-2026. Ya. Jadi dengan adanya program strategi inovatif perencanaan pembangunan yang diprakarsai oleh NGO Traction Energi Asia ini yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, tentu bagi pemerintah daerah Kapuas Hulu mendapat dua hal positif kalau penilaian saya. Tentu. Ya kan? Tentu. Yang pertama didampingi,
Ya. yang kemudian menghasilkan RPMJ yang dalam tanda kutip terbaik. Ya. Yang kedua diapresiasi dengan adanya award ini. Bagaimana menurut Mike? Iya, kami sangat berterima kasih kepada Traction Energy Asia ini karena memang membantu kami juga dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Seribu 2021-2006 ini, karena memang selain ini memang sudah tugasnya Bapeda, kami juga dimudahkan, Bang. Kami dibantu oleh mereka. Bagaimana sih penyusunan RPJMD itu mulai dari bab 1 sampai dengan bab penutup. Jadi benar-benar terbantu sekali. Benar-benar terbantu, dan jujur memang benar-benar kami juga tidak menyangka ternyata ini disertakan istilahnya dibuat penghargaan ke mereka, tapi saya menganggap ini bentuk sebuah apresiasi dari mereka kepada kita. Saya tidak bilang apapun apresiasi itu, apapun penghargaan yang mereka buat, tentu itu harus kita apresiasi. Dan walaupun anggota nominasi kabupaten kota hanya 14 kabupaten kota, tapi itu suatu hal yang luar biasa buat kami. Dan itu penghargaan yang sangat-sangat luar biasa yang mereka berikan kepada kami juga. Selain tadi kita dapat penghargaan, yang kedua kita tadi terbantu ilmu dan pengalaman. Iya, ilmu dan pengalaman. Itu ini kan akan jangka panjangnya juga. Terus mungkin boleh diangkat sedikit supaya pemirsa Bang BM Channel, khususnya Kabanul dimanapun saja berada ini, Bang Ika, berapa lama coaching ini dilakukan? Terus prosesnya mengcoaching ini dengan keadaan pandemi seperti ini bagaimana? Terus ada kendala tidak dalam proses coaching sehingga kemudian pada saat finalnya Kapaslu disurati mendapatkan nominasi? Proses coaching klinik itu alhamdulillah dia hampir memakan waktu 9 bulan, Bang. 9 bulan. Mulai dari bulan November sampai dengan bulan Juli. Nah, kurang lebih 8 sampai 9 bulan. Kalau prosesnya coaching klinik, alhamdulillah kami punya beberapa teman-teman, kawan-kawan di bidang juga yang ikut di dalam proses coaching klinik itu tadi. Karena ini menurut kami ini penting, karena ini pembekalan buat kami. Kan kami akan mendapatkan ilmu dari itu gitu. Nah, mana tahu ke depannya, karena 2024 kita udah pasti akan menyusun RPJMD yang baru lagi, Bang. Iya, betul. Nah, maka ini juga istilahnya dasar buat kami, modal buat kami untuk menyusun RPJMD yang akan datang. Nah, kendalanya hanya satu sih, Bang. Paling kita masalah koneksi, Bang. Koneksi. Itu. Tapi tidak menghambat kami untuk tetap mengikuti coaching klinik tersebut, karena memang dia dilaksanakan by Zoom meeting. By Zoom meeting. Iya, by Zoom meeting. Jadi kita diikut sertakan, kemudian nanti kita di situ ada sesi tanya jawab. Apapun yang kita tanyakan bisa kita tanyakan. Gitu. Intinya tentu ini berkaitan dengan penyusunan RPJMD. Ya, Bung Eka, dari proses coaching ini, ya kan, tentu kan ada tugas yang harus diselesaikan, ya kan, tidak hanya mendampingi, ada target-target, tentu, yang kemudian pada sekian bulan progresnya harus sudah sampai di sini, sampai di sini. Nah, menurut Bung Eka, ya, dalam kegiatan ini yang paling berat dan ada cerita suka duka lah dalam proses ini, kemudian diganjar dengan award ini, di bagian yang mana, seperti apa? Gitu. Di proses rangkaian di coaching klinik ini, karena di coaching klinik ini kita selain masalah sistematika penulisannya, yang kedua bagaimana kita menjabarkan visi misi bupati wakil terpilih itu ke dalam tujuan dan sasaran sampai dengan strategi dengan arah kebijakan sampai dengan program, itu juga disampaikan oleh mereka. Nah, paling kendala di kita ini adalah ketika kita mengumpulkan data dari perangkat daerah terkait, karena untuk menjabarkan visi misi bupati wakil bupati terpilih ini tentu tidak main-main, Bang BN, karena ini yang akan menjadi tolak ukurnya bupati wakil bupati terpilih nanti berhasil atau tidaknya. Karena ini tertuang di dalam dokumen RPJMD ini. Nah, ini yang paling berat menurut kami. Kami harus menjabarkan visi misinya Pak Sis dan Pak Wahyu ini ke dalam tujuan dan sasaran, menentukan tujuan dan sasaran dan indikatornya ini yang menurut kami paling berat, yang sulit menurut kami, karena kami harus menentukan yang benar-benar sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah kita. Nah, dan
kita harus mengacu juga kepada isu strategis tadi yang kita buat. Iya. Lingkungan, Jangan sampai keluar isu utama ya. Iya, itu tadi. Iya. Nah, meskipun banyak hal yang harus tetap kita lakukan, memang concernnya Pak Bupati dan Pak Wakil ini kan berkaitan selain dari infrastruktur, kemudian pembangunan sumber daya manusia, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga itu adalah masalah kesehatan dan pendidikan, kaitannya dengan ITM. Nah, ini yang menjadi prioritasnya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati dari penjabaran visi misi mereka yang kami buat. Nah, alhamdulillah ketika pada saat proses ini Pak Bupati dan Pak Wakil juga konsen. Kita selalu berkomunikasi dengan mereka, dengan Pak Bupati dan Pak Wakil ini. Oh, jadi Pak Bupati dan Pak Wakil juga monitoring terus ini? Iya. Jadi setelah selesai coaching, kita susun, kita implementasikan dalam dokumen, kita sampaikan kepada Pak Bupati dan Pak Wakil untuk mendapat persetujuan. Dan kebetulan Pak Wakil juga langsung memang sesuai arahan Pak Bupati, Pak Wakil menghandle RPJMD, jadi Pak Wakil juga konsen selalu membantu kami dalam arti kata memonitoring, mengawasi lah istilahnya. Karena memang tugas beliau udah sejauh mana proses RPJMD ini. Dan kami memang tentu kami harus membuat timeline-nya, Bang. Nah, yang tadi Bang BM bilang tadi, ada nggak kendala dengan kan kita harus melaksanakan tugas-tugas yang lainnya? Iya, betul. Tentu iya, Bang. Tapi kita berbagi tugas, Bang. Tentunya teman-teman bidang yang lain kan ada. Jadi bidang-bidang lain juga selain mereka juga melaksanakan tugasnya, juga mereka membantu proses penyusunan dokumen RPJMD ini. Dan Pak Kaban juga, Pak Kepala Bapeda kami juga luar biasa supportnya kepada kami. Pak Abang Muhammad Nasir ini luar biasa karena beliau selalu support kepada kami. Ayo kata beliau, kita selesaikan proses ini secepat mungkin, jangan sampai kita telat. Karena efeknya nanti kepada Pak Bupati dan Pak Wakil juga bisa-bisa nggak bergaji, Bang, sebenarnya sampai 6 bulan tidak ditetapkan. Oh, sampai seperti itu ya, sanksinya ya. Iya. Jadi sehingga ini menjadi concern kita juga karena masih banyak tugas-tugas Bapeda yang lain. Karena dari RPJMD ini kami harus menjabarkan dalam rencana kerja pemerintah tahunan dan rencana strategis 5 tahun Renstra perangkat daerah. Jadi dari visi misi ini kita turunkan rencana strategis perangkat daerah tadi atau disebut dengan Renstra 5 tahun. Jadi setiap tahunnya dijabarkan dalam range mereka. Nah, untuk kabupatennya di rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Nah, ini luar biasa, Bang, menurut kami. Dan kendalanya tadi yang menurut saya ini sebenarnya hampir semuanya menurut saya ini kendala di kita adalah masalah data, Bang. Data. Misalnya contoh, kita kesulitan mendapatkan data, contohnya misalnya jumlah air bersih, misalnya, bukan air bersih, jumlah listrik. Misalnya berapa desa yang sudah teraliri listrik misalnya. Karena ini memang bukan kewenangan kita juga. Ya kan, sudah menjadi kewenangannya pemerintah provinsi dan pusat. Sehingga kita kesulitan dari hal itu. Tapi dalam RPJMD ini kan harus tetap kita masukkan. Karena nanti ini juga menjadi targetnya Pak Bupati dan Pak Wakil juga, meskipun nanti tidak didanai melalui DAU, tapi bisa didanai melalui dana provinsi atau APBN. Misalnya DAP dan lain-lain.